Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gufron Fatur Rahman. Saya Hilman Sanan Gorizi. Saya Garing Khoya Darmawan. Saya Muhammad Farhan. Saya Ahmad Junan Hilmi. Sekarang kami sedang berada di Masjid Lauze, tempat bersejarah. Sekarang kami akan menjelaskan apa sejarah dari Masjid Lauze ini. Tapi kami sebelumnya akan menjelaskan keberadaan masjid ini. Masjid ini berada di Sawah Besar, di Kecamatan Sawah Besar, nomor 87 sampai 89. Masjid ini buka pada jam operasional, yaitu jam 08 hingga jam 17.00 pada waktu hari Senin hingga hari Jumat. Baik, untuk sejarah dari Masjid Lauze Jakarta ini, awalnya masjid ini bukan sebuah masjid, namun sebuah ruko yang didirikan pada tahun 1991 oleh Yayasan Haji Karim OI sebagai bentuk dakwah masyarakat Tionghoa. Jadi pada zaman itu masyarakat Tionghoa itu mengaji di masjid ini, namun masjid ini belum jadi. Awalnya masih ruko. Awalnya kegiatan di sini yaitu seperti biasa mengaji kajian Islam ataupun beribadah. Seberjalannya waktu dengan sangat pesat, agama Islam itu menjadi agama yang terlihat oleh agama-agama lain. Jadi masyarakat Tionghoa yang ingin belajar Islam bisa mulai dari sini. Pada zaman dulu itu mereka itu mulai mengenal Islam. Pendekatan melewati budaya ini berada di masjid ini, hingga pada saat itu masyarakat sudah banyak, jadi ruko ini tidak mumpuni, dan akhirnya ruko ini dia jadikan masjid agar masyarakat yang ada di sekitar sini yang ingin mengenal Islam itu bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, karena tempatnya juga mengkondisikan, dan alhamdulillah sekarang tempatnya juga sudah bagus, sudah besar. Sekarang ini ada di dalam nanti tingkat untuk sejarah-sejarah yang lebih lengkapnya ada di dalam, dan kami juga ingin mengajak kepada teman-teman semua yang ingin mengenal Islam lebih dari awal atau yang mungkin awam tentang Islam bisa belajar di masjid ini. Ini pendekatan melewati budaya. Dan alhamdulillah sekarang masjid ini berkembang dengan pesat dan menjadi pusat dakwah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke keistimewaan Masjid Lauze. Jadi salah satu keistimewaan Masjid Lauze itu adalah arsitekturnya yang kental dengan nuansa budaya Tionghoa. Terlihat dari dominasi warna merah dan ornamen khas Tionghoa. Jadi Masjid Lauze itu pun tidak hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga pusat edukasi dan silaturahmi yang bererat hubungan antar umat beragama. Baik, selanjutnya bagian-bagian penting dari Masjid Lauze. Masjid Lauze ini memiliki beberapa bagian penting yang mendukung fungsinya sebagai pusat ibadah dan dakwah. Ketika pengunjung masjid masuk ke dalam, mereka akan menemukan warakas ini kembali, plus tulisan kaligrafi bertuliskan huruf Arab dan Mandarin.
Ya, adapun fakta menarik tentang Masjid Lao-Tzu. Nah, Masjid Lao-Tzu memiliki beberapa fakta menarik yang menjadikannya unik di antara masjid-masjid lain di Indonesia. Yang pertama, Masjid Lao-Tzu ini memilih 2 cabang masjid. Nah, salah satunya adalah keberadaan 2 cabang masjid, yakni di Jakarta dan yang kedua ada di Bandung. Nah, yang memiliki konsep dan tujuan serupa. Masjid ini juga sering menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan yang ingin melihat langsung perpaduan budaya Islam dan Tionghoa. Nah, yang berikutnya yang kedua, fakta menarik yang dimiliki Masjid Lao-Tzu itu ialah tempat berkumpulnya para mualaf. Nah, uniknya sebagian besar pengurus masjid ini merupakan mualaf keturunan Tionghoa yang aktif berdakwah dan membimbing para jamaah. Masya Allah sekali kan? Nah, keunikan dan peranannya dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya menjadikannya salah satu masjid yang patut dikunjungi. Nah, selain sebagai tempat ibadah dan wisata religi, Masjid Lao-Tzu juga menjadi saksi perjalanan banyak individu yang menemukan Islam. Banyak kisah inspiratif dari para mualaf yang memeluk agama Islam setelah mendapatkan bimbingan di dalam masjid ini. Nah, yang terakhir faktanya yaitu sering dikunjungi tokoh agama. Nah, selain itu, masjid ini sering dikunjungi oleh berbagai tokoh dan komunitas lintas agama yang tertarik dengan konsep dakwahnya yang unik dan inklusif. Dengan berbagai keunikan di masjid ini, Masjid Lao-Tzu terus menjadi contoh harmoni antara agama dan budaya di Indonesia. Nah, kurang lebih itu adalah fakta menarik tentang Masjid Lao-Tzu. Ya. Fasilitas dan juga layanan yang ada di Masjid Lao-Tzu. Masjid Lao-Tzu menyediakan berbagai fasilitas dan juga layanan. Dan salah satu layanan yang paling utama dan paling terkenal yaitu menyediakan atau melayani bagi siapa saja mereka yang ingin masuk Islam atau mualaf atau bersyahadat. Nah, yaitu untuk siapa? Untuk jamaah sini dan juga masyarakat sekitar masjid ini. Nah, salah satu cut. Nah, pengurus masjid dengan senang hati untuk melayani siapapun yang ingin masuk Islam, ya. Masuk Islam maksudnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Bukan hanya masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi juga dari berbagai macam daerah. Dan bahkan tidak sedikit dari kalangan luar daerah, bahkan dari luar negeri juga ada. Ya kan? Dan dari masjid ini berdiskusi tentang Islam. Jadi fokusnya itu untuk mensyahadatkan atau memasukkan ke dalam agama Islam bagi mereka yang belum Islam atau yang masih non-Muslim. Ya, mungkin itulah fasilitas dan juga layanan yang ada di Masjid Lao-Tzu ini. Tutup, sini ada. Ya mungkin demikianlah demikianlah penjelasan Masjid Lao-Tzu dari awal hingga akhir. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.